Karena mengandalkan kekuatan ayahnya yang menjabat sebagai ketua suku, perempuan itu dengan semena-mena telah memaksa mendapatkan 5 suami hewan yang luar biasa tampan untuk dirinya sendiri. Akibatnya, kelima suami hewan itu membencinya habis-habisan dan sama sekali tidak mau menyentuhnya. Namun perempuan itu tidak mau menyerah. Demi bisa menghabiskan satu malam bersama salah satu dari mereka, dia diam-diam mencampurkan sari buah pesona ke dalam makanan pria yang ditaksirnya, sementara dirinya sendiri dengan rakus menelan 500 butir buah pesona sekaligus, berharap bisa menyalakan api gairah di antara mereka. Namun tepat saat dia berhasil menindih suami hewannya yang sudah mabuk kepayang di atas ranjang, efek obat yang berlebihan tiba-tiba berbalik menyerang dan meracuninya hingga tewas seketika. Tepat pada saat yang sama, seorang gadis yang baru saja meledak di kamar tidurnya entah dari mana justru berpindah masuk ke dalam tubuh ini. Begitu membuka mata, yang pertama kali dia lihat adalah seorang pria dengan wajah merah padam yang sudah menghambur ke arahnya dan hampir menindihnya. Hatinya langsung panik. Tanpa pikir panjang, dia langsung melancarkan tendangan maut ke selangkangan pria itu. Dia tahu dia sudah membuat masalah besar, tapi saat itu dia sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Dengan kecepatan luar biasa dia bangkit dan langsung kabur pontang-panting. Dia sama sekali tidak tahu dirinya sudah terdampar di tempat seperti apa. Baru setelah berlari sangat jauh dari mulut gua, dia berani berhenti. Astaga, tadi hampir saja mati ketakutan. Hampir saja dihabisi oleh manusia purba. Tepat saat itu, kepalanya tiba-tiba terasa nyeri. Sedetik kemudian, sepotong ingatan yang bukan miliknya langsung membanjiri benaknya. Setelah menyimak ingatan itu sampai habis, rasanya seperti menelan sesuatu yang sangat menjijikkan. Pemilik tubuh asli ini malas, rakus, jahat, dan rupanya jelek luar biasa, menjijikkan sekali. Setiap harinya tidak punya rasa malu sedikit pun. Mengandalkan ayahnya yang menjabat ketua suku, dia merampas dan memaksa sesukanya, gila laki-laki sampai ke ubun-ubun, bahkan menyuruh ayahnya mencarikannya 5 suami hewan kelas atas. Kelima suami hewan itu membencinya setengah mati, cara mereka memandangnya pun seperti memandang segumpal kotoran, dan menghindarinya tak ubahnya menghindari wabah penyakit. Yun Yao menggeleng perlahan sambil mengerutkan alisnya yang lembut. Sungguh urusan macam apa ini semua? Dia tidak butuh cinta yang dipaksakan. Sepertinya harus segera mencari kesempatan untuk memutuskan ikatan pasangan dengan kelima suami hewan itu. Dia juga ingin mencari tempat untuk menguji apakah kemampuan supranaturalnya dari kehidupan lalu masih ada. Belum jauh berjalan, dia sudah melihat seekor ular piton hitam raksasa dengan tubuh yang luar biasa besar. Ular piton itu melihatnya, dan di kedalaman matanya melintas sekilas ekspresi jijik yang sangat manusiawi. Kemudian ular itu berbalik, berubah wujud menjadi seorang pria bertubuh jangkung, lalu pergi sambil menyeret hasil buruannya. Yun Yao terpaku di tempat, menatap punggung sosok yang baru saja berubah menjadi wujud manusia itu, ekspresinya menjadi rumit. Jadi ini Mo Yuan, sosok misterius pria kedua dalam cerita ini. Memang tampan juga, hanya saja agak dingin. Yun Yao segera menarik pikirannya kembali dan memejamkan mata, mencoba membangun koneksi dengan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Syukurlah, kemampuan supranatural unsur kayu yang dibangkitkannya di kehidupan lalu ternyata masih ada. Rambutnya kusut dan berminyak lengket, sementara tubuhnya memancarkan bau tidak sedap yang menyengat. Yun Yao yang melihat betapa buruknya penampilannya sekarang tidak bisa menahan diri, seketika dia muntah hebat sampai merasa langit dan bumi berputar, hampir mengeluarkan cairan empedu pun. Ya Tuhan, ini terlalu jelek. Mentalnya mulai goyah. Meski dirinya yang asli tidak bisa dibilang cantik jelita, setidaknya wajahnya lumayan manis dan enak dipandang. Kapan dia pernah sejelek ini? Penampilan seperti ini, jangankan laki-laki, dirinya sendiri pun tidak sanggup melihat. Tidak bisa dibiarkan, harus bersih-bersih dulu. Dia menahan rasa mual dan mulai keramas. Tapi bagaimanapun juga rambutnya tetap tidak bersih. Air sungai di sekitar kakinya sampai berubah hitam,
namun rambutnya masih saja terasa berminyak. Aduh, andai saja ada sampo. Tepat saat itu, terdengar bunyi ting. Di benaknya, sistem pesona super diaktifkan. Selamat datang, Inang, di rumah suami. Aku adalah sistemmu, Singtong. Yun Yao terkesiap. Sistem pesona super. Jadi ini yang namanya jari keberuntungan yang baru bangkit. Hatinya tidak bisa tidak melonjak kegirangan. Tapi sistem pesona itu untuk apa? Masa harus jadi wanita penarik perhatian semua orang? Hei, Singtong, jelaskan dulu apa kegunaanmu. Sistem ini bertujuan membantu kamu meningkatkan pesona pribadi dan mengambil hati kelima suami hewanmu. Kamu perlu meningkatkan tingkat rasa suka mereka kepadamu melalui interaksi. Semakin tinggi tingkat rasa sukanya, semakin besar hadiahnya. Begitu mendengar kata hadiah, mata Yun Yao langsung berbinar. Hadiah macam apa saja yang ada? Hadiahnya bermacam-macam, misalnya pil kecantikan, pil pelangsingan, berbagai keterampilan bertahan hidup, perlengkapan sehari-hari, ramuan penguat tubuh, serta berbagai barang langka. Tentu saja, termasuk sampo yang baru saja kamu pikirkan, itu juga ada. Yun Yao mengangkat satu alis. Sistem ini sepertinya cukup menarik juga. Hanya saja harus mengambil hati 5 laki-laki itu, begitu memikirkan kelima orang itu, kepalanya langsung terasa mau pecah. Apalagi Yeling yang begitu galak, dia sama sekali tidak ingin menyentuh sarang lebah itu. Kalau begitu, berapa nilai rasa suka mereka berlima kepadaku sekarang? Tentu saja semuanya di atas -90, dong. Yun Yao mendengar jawaban sistem itu, sudut bibirnya langsung berkedut keras. Meski sudah tahu kelima suami hewannya membencinya, dia tidak menyangka sampai sedalam itu. Hatinya pun tidak urung ragu-ragu. Sistem menangkap keraguannya. Inang, tenang saja, aku akan membantumu. Aku punya paket hadiah pemula untukmu, di dalamnya ada beberapa barang yang sangat kamu butuhkan sekarang. Begitu kata-kata itu selesai, 3 buah barang langsung muncul di hadapan Yun Yao, sampo, sabun mandi, dan pembersih wajah. Melihat ketiga barang itu, hatinya langsung tergerak tanpa bisa dicegah. Ini benar-benar barang yang paling dia butuhkan saat ini. Setelah menggigit bibir dan membulatkan tekad, dia pun berkata, "Baiklah, demi paket hadiah pemula ini, aku mau coba. Apakah ada batas waktu? Atau kalau tidak selesai bakalan kena hukuman sengatan listrik atau semacamnya?" Inang, tenang saja, tugasnya tidak ada batas waktu. Selain itu, sistem kita ini sangat manusiawi, kalau tidak berhasil pun tidak ada hukumannya. Kalau begitu bagus. Yun Yao mengangguk puas, lalu mulai fokus mencuci rambut. Rambutnya kotor bukan kepalang, sampai 3 atau 4 kali keramas baru benar-benar bersih. Dia kemudian menggunakan pembersih wajah dan sabun mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Pemilik tubuh asli ini tidak tahu sudah berapa lama tidak mandi. Daki tebal menempel di sekujur tubuh, kering dan keras membatu. Entah sudah berapa jam dia menggosok dengan batu sampai badannya agak bersih. Lapisan demi lapisan daki terkelupas jatuh ke dalam sungai, air di sekitarnya sudah tidak bisa lagi disebut keruh. Hitam pekat seperti tinta yang tumpah. Setelah selesai membersihkan diri, dia merasa seluruh tubuhnya seperti kembali hidup, bahkan suasana hatinya pun ikut membaik. Baru saja hendak bangkit naik ke tepi, tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara debuman keras. Yun Yao terkejut setengah mati, mengira ada gempa. Secara refleks dia menoleh ke belakang. Ternyata seekor binatang yang sudah disembelih mengapung di sungai. Mo Yuan berdiri di tepi sungai dengan ekspresi tertegun, sepertinya tidak menyangka ada orang di sini. Yun Yao pun tidak menyangka akan bertemu Mo Yuan di sini. Secara refleks dia jongkok dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam air, hanya menyisakan kepala yang menyembul keluar, wajahnya langsung memerah padam. Kali ini Mo Yuan pasti mengira dia sudah menunggu di sini lebih dulu, lalu sengaja menggodanya. Pemilik tubuh asli memang pernah melakukan segala cara demi bisa tidur dengan para suami hewannya.
Mo Yuan memang berpikir persis seperti itu. Cara dia memandang Yun Yao penuh dengan rasa jijik. Perempuan ini sungguh semakin tidak punya malu. Demi menarik perhatianku, sampai menggunakan cara serendah dan semenjijikkan ini. Benar-benar membuat orang mual, tidak mau cepat pergi. Suaranya yang dingin bagai musim dingin yang membeku membuat Yun Yao mendidih dari dalam. Jelas-jelas yang dirugikan itu dirinya, tapi kenapa jadinya seperti dia yang rugi? Meski pria ini adalah target yang harus dia taklukkan, dia tidak mau memanjakan kelakuan Mo Yuan yang menyebalkan seperti ini. Memangnya tepi sungai ini rumahmu? Kamu boleh datang, aku tidak boleh. Aku yang duluan mandi di sini, kamu yang tiba-tiba menerobos masuk dan melihat seluruh tubuhku. Satu kata minta maaf pun tidak ada, malah aku yang disuruh pergi. Begitu aturan dan sopan santunmu. Kata-katanya sangat tajam dan menohok, tapi Mo Yuan tidak bisa membantahnya. Meski dalam hati heran mengapa hari ini dia tiba-tiba mandi, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Mo Yuan tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang membuatnya heran justru reaksi perempuan ini. Sama sekali tidak terlintas di pikirannya bahwa perempuan ini akan berkata seperti itu. Dulu, setiap kali melihat dirinya, pemilik tubuh ini selalu menampilkan wajah penuh kerinduan dan berusaha mati-matian untuk menyenangkan hatinya. Hari ini jelas berbeda. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Setelah berkata itu, dia langsung berbalik dan pergi. Yun Yao memandangi punggungnya yang menjauh, baru bisa menghela napas lega. Saat hendak membereskan barang-barangnya dan pergi, perutnya malah berbunyi tidak tahu malu. Yun Yao menggerakkan pikirannya sedikit, seulas sulur tanaman tipis langsung muncul di telapak tangannya. Pandangannya jatuh pada ikan-ikan yang berenang hilir mudik di sungai. Sulur itu pun meluncur keluar, dengan cepat melilit seekor ikan besar, lalu dengan satu tarikan dia membanting ikan itu ke tepi sungai. Yun Yao menatap ikan besar yang meronta-ronta di tanah dengan senyum puas. Setidaknya dia tidak akan mati kelaparan. Saat kembali ke suku, langit sudah benar-benar gelap. Para warga suku, tua muda, laki-laki perempuan, sudah berkumpul di sekitar unggun api memanggang daging, berbincang dan tertawa dengan riuh rendah. Baru saja hendak bergabung, Mei Ya sudah berjalan menghampirinya. Dia adalah perempuan paling cantik di suku ini, memiliki 7 suami hewan. Namun dia tidak merasa cukup, masih juga mengincar beberapa suami hewan milik pemilik tubuh asli. Karena itulah dia sangat membenci pemilik asli tubuh ini, dan sesekali selalu mencari gara-gara. Yun Yao, soal kamu yang menaruh sari buah pesona ke makanan Lin Chang hari ini, kami semua sudah tahu. Kamu sungguh tidak tahu malu. Lin Chang sama sekali tidak menyukaimu, dan kamu masih saja menggunakan cara serendah itu. Mei Ya berkata dengan suara yang sengaja diperkeras, orang-orang di sekitarnya mendengar semuanya dan satu persatu menoleh ke sini, pandangan mereka memancarkan rasa jijik. Yun Yao tidak peduli dengan tatapan orang-orang sekitar. Dia menatap Mei Ya dengan ekspresi datar. Lalu kenapa? Ada hubungannya sama kamu? Mei Ya tersinggung oleh sikapnya yang santai dan tidak peduli. Wajahnya langsung berubah tidak enak. Kemudian dia melirik ikan di tangan Yun Yao, lalu menyindir dengan nada mengejek, sungguh tidak berguna. Sudah jadi perempuan utama suku, masih harus cari makan sendiri. Kalau aku jadi kamu, mending langsung benturkan kepala ke tembok dan mati sekalian. Seketika tawa mengejek meledak dari orang-orang di sekitar. Belum habis kata-kata Mei Ya, sesosok bayangan tinggi melangkah keluar dari kerumunan. Di tangannya ada sepotong daging panggang yang sudah matang, dan langkahnya langsung menuju Yun Yao. Ini adalah suami hewan ketiga dari pemilik asli tubuh ini, Bai Ji. Wujud aslinya adalah harimau putih berekor 9. Di tengah kebingungan Yun Yao, Bai Ji sudah berdiri di hadapannya dan mengulurkan daging panggang di tangannya. Pegang ini, ekspresinya datar tanpa basa-basi. Pemandangan ini membuat seluruh orang yang hadir, baik para pria maupun para perempuan, terpaku. Termasuk Mei Ya, dia menatap Bai Ji dengan tidak percaya,
sepertinya tidak bisa memahami apa yang baru saja dilakukannya. Bukankah Baiji juga sangat membenci Yun Yao? Namun kemudian dia teringat bahwa daging untuk Yun Yao sehari-hari memang selalu Baiji yang berikan, dan rasa kesalnya langsung memuncak lagi. Baiji memang sangat membenci Yun Yao, tapi tidak pernah sekalipun mengurangi jatah dagingnya. Dia adalah suami hewan yang luar biasa bertanggung jawab. Karena itulah Yun Yao bisa menjadi sebegitu gemuknya. Yun Yao menerima daging panggang itu dengan senyum lebar sambil mengulurkan tangan. Terima kasih. Suaranya jernih dan merdu, seperti kicauan burung yang menyenangkan di telinga. Namun suara seindah itu sama sekali tidak cocok dengan paras buruknya. Baiji memandangnya dengan sedikit aneh. Kata, terima kasih, ini adalah yang pertama kali keluar dari mulutnya sepanjang waktu yang Baiji kenal. Meski heran dengan tingkahnya hari ini, Baiji tidak terlalu memikirkannya. Hanya tidak mau orang salah sangka dan mengira aku tidak sanggup menafkahi perempuanku sendiri. Melempar kata-kata itu, dia langsung berbalik dan pergi. Meiya yang mendengar kalimat itu seketika terpingkal. Belum sempat dia mengucapkan kata-kata sinirannya, dari berbagai arah tiba-tiba beberapa potong daging melayang dan jatuh di sekitar kaki Yun Yao, seperti orang membuang sampah. Yun Yao mengamati arah datangnya potongan-potongan daging itu. Ternyata masing-masing dilempar oleh Mo Yuan, King Lan, dan Ming Jing. Lin Chang tidak memberikan apapun. Dia duduk sendiri di sana sambil makan daging panggangnya. Melihat penampilannya, tidak terlihat seperti ada masalah. Entah bagaimana efek sari buah pesona itu berhasil diatasi. Meiya memandangi pemandangan ini, rasa iri di matanya hampir tidak bisa lagi disembunyikan. Dengan nada dingin penuh ejekan dia berkata, tidak lebih dari sisa-sisa yang mereka lemparkan untukmu. Yun Yao menatapnya dingin tanpa berkata apa-apa. Memang benar, melempar daging seperti ini tidak bedanya dengan mengusir pengemis. Dia sungguh ingin mengambil semua daging itu dan membantingnya keras-keras ke wajah para pria tadi. Tapi dia yang sudah pernah jatuh bangun di akhir zaman sangat paham betapa berharganya makanan. Memikir bahwa gratis kenapa tidak diambil, dia pun membungkuk untuk mengambil daging dari tanah. Tapi baru saja mau membungkuk, suara seorang pria yang penuh kemarahan terdengar di telinganya. Jangan dipungut. Ini adalah kakak dari pemilik asli tubuh ini, Xiao Yin. Kekuatannya di suku serigala ini cukup menonjol, hanya kalah dari kelima suami hewannya. Dia mendongak dan menatap Lin Chang yang sedang santai memanggang daging dengan mata penuh kemarahan. Lin Chang, jangan lupa, adikku adalah perempuanmu. Tidak memberinya makanan sedikit pun, kamu mau biarkan dia mati kelaparan. Lin Chang sudut bibirnya melengkung dengan nada mengejek. Pandangannya seketika jatuh ke tubuh Yun Yao, tatapan penuh rasa jijik yang terang-terangan. Lihat saja bentuknya, jelek sudah, masih juga gendut seperti babi betina. Lapar-lapar sedikit justru bagus buat diet. Tawa riuh langsung meledak dari sekeliling tempat itu. Semua orang merasa Lin Chang benar. Yun Yao mendengar tawa yang menggema dari setiap sudut. Meski dia termasuk orang yang tebal muka, kali ini wajahnya pun tidak bisa tidak merasa panas. Pandangannya menyambar ke arah Lin Chang dengan gigi terkatup rapat. Laki-laki sialan ini mulutnya terlalu beracun. Ini pasti balas dendam, gara-gara sari buah pesona tadi, ditambah satu tendangan yang mendarat di bagian sensitifnya. Xiao Yin tampak canggung, ingin membela adiknya, tapi melirik ke tubuh adiknya yang 300 kati dengan wajah sejelek itu, sudut bibirnya pun berkedut keras. Jangankan Lin Chang, dirinya sendiri pun tidak sanggup memandangnya. Adiknya yang pemalas dan rakus ini, ternyata bisa juga mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi mengingat kebiasaannya selama ini, dia pikir adiknya pasti berkata begitu sengaja, dan di belakang tetap akan makan daging sembunyi-sembunyi. Kalau memang mau diet, makan lebih sedikit. Lihat sendiri kamu sudah segendut apa. Setelah berkata itu, dia langsung berbalik dan pergi. Yun Yao menunduk menatap tumpukan lemak di tubuhnya, sejujurnya bahkan dirinya sendiri pun tidak tahan melihatnya.
Diet, harus diet. Nanti setelah kurus seperti kilat, baru bisa membutakan mata serigala-serigala itu semua. Sambil membawa ikan besarnya, dia pun kembali ke tempat tinggalnya. Baru berjalan beberapa langkah, Yun Yao merasakan hawa dingin menghampiri dari belakang. Menoleh, dan langsung bertatapan dengan sepasang mata Mo Yuan yang dinginnya melampaui batas. Dia terkesiap. Ada perlu. Mo Yuan menatapnya dalam-dalam. Suaranya beku seperti es. Apa maksud perkataanmu tadi di tepi sungai? Yun Yao mengedipkan mata, ekspresinya kosong. Dia sudah berkata banyak hal di tepi sungai, pria ini mengacu pada kalimat yang mana? Perkataan apa? Aku tidak ingat. Kamu bilang, memangnya tepi sungai ini rumahmu, kamu boleh datang aku tidak boleh. Yun Yao langsung merasa tidak ada kata yang tepat untuk merespons ini. Dia tidak menyangka pria ini mengacu pada kalimat itu. Oh, itu, aku hanya asal omong saja. Tidak ada maksud lain, kamu jangan dimasukkan ke dalam hati. Mo Yuan terdiam cukup lama, tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia mengeluarkan satu kalimat. Mulai sekarang jangan lagi menggodaku seperti tadi. Melempar kalimat dingin itu, dia langsung berbalik dan pergi. Yun Yao seketika tidak bisa bicara lagi. Menggoda dia, kapan dia pernah menggodanya? Saat itu dia jelas-jelas sedang mandi, justru pria ini yang tiba-tiba menerobos masuk begitu saja. Dia diam-diam manyun. Dasar laki-laki perasaan terlalu tinggi. Abis memaki, dia pun kembali ke guanya. Lin Chang kebetulan sedang berjalan di dekat situ, dan tepat mendengar kalimat terakhirnya. Dasar laki-laki perasaan terlalu tinggi. Dia memandang punggung Yun Yao yang berlalu, ekspresinya tidak terbaca, tidak diketahui apa yang sedang dia pikirkan. Yun Yao dengan cepat kembali ke guanya sendiri. Pandangannya menyapu ke seluruh penjuru, tulang-tulang bekas gigitan berserakan, daging busuk, sisa-sisa makanan, kulit hewan berjamur, dan berbagai macam barang tidak karuan yang bertumpuk satu sama lain. Ini bukan tempat tinggal manusia. Ini persis tempat pembuangan sampah. Untuk segala hal tentang pemilik asli tubuh ini, dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk berkomentar. Kemudian dia mulai dengan tekun membereskan guanya, yang perlu dibuang langsung dibuang, yang perlu dicuci semuanya ditumpuk di mulut gua, berencana dibawa ke tepi sungai untuk dicuci besok pagi. Setelah selesai membereskan semuanya, gua itu berubah menjadi lega dan lapang. Menatap dipan batu yang kosong melompong, bahkan selembar kulit hewan pun tidak ada, sudah terbayangkan betapa dinginnya nanti malam. Dia pun keluar mencari beberapa batang kayu kering di sekitar sana dan membawanya masuk. Di tengah gua dia membuat unggun api, bisa untuk menghangatkan diri sekaligus mengusir binatang buas. Dia tidak mengandalkan kelima suami hewan itu untuk datang melindunginya malam ini. Setelah sibuk setengah hari, perut pun mulai lapar. Pandangannya tanpa sadar jatuh ke ikan besar di lantai, dan dia pun menelan ludah. Tapi melirik ketumpukan lemak di sekujur tubuhnya, dia segera menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh makan. Kalau terus makan bisa benar-benar mati kekenyangan. Dia mati-matian mensugesti dirinya sendiri. Untuk mengalihkan perhatian, Yun Yao langsung mulai berlatih meningkatkan kemampuan supranaturalnya. Kemampuan unsur kayu yang turun ke tingkat 1 memang kekuatan penyembuhannya sudah jauh berkurang, tapi untuk detoksifikasi sederhana masih bisa dilakukan. Tubuh yang begini gemuk jelas karena terlalu banyak racun yang menumpuk di dalam, ditambah produksi lemak tubuh yang berlebihan. Sambil memikirkan itu, dia menggerakkan kemampuannya dan mulai membuang racun dari tubuh. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang lembut. Sekitar 1 waktu minum teh kemudian, Yun Yao merasakan seluruh tubuhnya lengket dan berlendir, dan dari tubuhnya keluar bau busuk yang sangat menyengat. Merasa sangat mual, dia langsung berlari keluar dari gua, dan tidak lupa membawa sabun mandinya sekalian. Kehidupan di suku ini sangat terbuka, terlebih di malam hari. Kemanapun melangkah,
bisa terdengar suara-suara memalukan yang membuat pipi memanas dan jantung berdegup kencang. Yun Yao akhirnya berlari sampai ke paling hilir sungai kecil itu. Dia mandi sampai 3 kali baru merasa puas. Memanfaatkan cahaya bulan yang terang, dia melihat bayangannya di permukaan air, sepertinya agak lebih langsing sedikit. Dia meraba-raba wajahnya sendiri, suasana hatinya cukup bagus. Baru saja hendak bangkit dan pergi, tiba-tiba dari atas terdengar suara percikan air. Dengan penasaran dia menatap ke sana, dan dalam satu kedipan, dia langsung terpaku di tempat. Di bawah cahaya bulan, seorang pria berdiri di tengah sungai sedang mandi. Tubuh bagian atasnya telanjang, kulit bronzenya memantulkan kilau menawan di bawah sinar bulan. Postur tubuhnya sempurna tanpa celah. Yun Yao menelan ludah. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki jenjang, pandangannya secara tidak sadar menyasar ke bagian bawah tubuh pria itu, sayang tertutup air. Pandangannya naik kembali, jatuh ke wajah pria itu. Bukankah ini suami hewannya yang kelima, Ming Jing? Wujud aslinya sepertinya serigala kegelapan, satu-satunya di seluruh suku. Termasuk ras yang sangat langka. Pria itu rupanya merasakan kehadiran seseorang. Dia tiba-tiba menoleh ke sini, tatapannya tajam bagai pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Yun Yao terkejut, dengan cepat menarik pandangannya, lalu berbalik dan hendak kabur. Tapi detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Pria itu menyebut namanya. Suaranya dingin dan mengerikan, terdengar seperti orang yang sedang mengertakkan gigi. Yun Yao, kamu sungguh sudah berani sekali. Berani-beraninya mengintip aku mandi. Belum selesai kata-kata itu, pria itu sudah berdiri keluar dari sungai dan melangkah cepat ke arahnya. Yun Yao tidak pikir panjang langsung kaburkan kaki berlari. Bercanda apa, kalau bukan sekarang lari, kapan lagi? Laki-laki satu ini benar-benar bisa main tangan. Dalam hati dia memaki Ming Jing berkali-kali. Menurutnya pria ini terlalu lebay, siapa yang bilang dia mengintip? Dia sendiri yang pergi ke tepi sungai lalu salah dia yang melihatnya. Lagi pula dia menatapnya dengan terang-terangan dan bangga, bukan mengintip. Ming Jing menatap punggung wanita yang kabur itu dengan wajah yang menggelap. Waktu itu, sudah pernah juga Yun Yao mengintip dia mandi, dan sudah dia hajar habis-habisan. Tidak disangka kali ini datang lagi. Sungguh tidak kapok. Yun Yao berlari satu napas kembali ke gua. Melihat Ming Jing tidak mengejarnya, dia diam-diam menghela napas lega. Duduk di sisi unggun api, dia teringat kembali postur tubuh Ming Jing yang tadi begitu ideal, dan tidak bisa tidak menelan ludah lagi. Harus diakui, ini adalah pria dengan postur tubuh terbaik yang dia lihat sejak tiba di dunia ini. Sayang sekali membencinya habis-habisan, tingkat kesulitan untuk menaklukkannya pun sangat tinggi. Yun Yao menghela napas panjang. Rasanya lebih baik cuci tangan mandi lalu tidur saja. Soal menaklukkan hati mereka, bisa dipikirkan belakangan. Baru saja hendak merangkak naik ke dipan batu untuk tidur, tiba-tiba suara sistem terdengar di benaknya. Selamat kepada Inang atas perubahan tingkat rasa suka para target. Tingkat rasa suka Lin Chang dan Ming Jing masing-masing naik 10 poin. Sekarang menjadi minus 90 dan minus 80. Mendengar suara sistem itu, Yun Yao merasa penasaran. Jangan-jangan Lin Chang yang sialan itu punya kecenderungan suka diperlakukan buruk. Kemarin sudah diberi obat, ditambah satu tendangan tepat sasaran, tapi nilai rasa sukanya malah naik. Dan Ming Jing juga, tidak disangka hanya gara-gara dia tidak sengaja melihatnya mandi, nilai rasa suka Ming Jing justru meningkat. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Hanya bisa dibilang, makhluk bernama laki-laki ini sungguh susah dimengerti. Yun Yao tidak terlalu memikirkan lebih jauh dan langsung berbaring tidur di sisi unggun api. Saat itu Ming Jing yang hendak kembali ke guanya sendiri berjalan melewati setengah jalan, dan tanpa sengaja melirik cahaya api yang samar-samar menyembul dari dalam gua Yun Yao. Entah apa yang ada di pikirannya, langkahnya tiba-tiba berbelok ke sana. Baru tiba di mulut gua,
dia langsung melihat tumpukan kulit hewan berjamur yang menumpuk, dan amarah langsung meluap dalam dirinya. Dia mengangkat kaki dan melangkah masuk ke dalam gua, jelas ingin menghajar Yun Yao. Namun begitu masuk, pemandangan di dalam membuatnya terpaku. Gua itu sangat bersih dan rapi, tidak lagi seperti tempat pembuangan sampah seperti sebelumnya. Jelas sudah diberes-beres. Di tengah gua ada unggun api yang menyala. Yun Yao memeluk lututnya duduk di sisi unggun, tubuhnya meringkuk dan sudah tertidur. Tampilannya justru terlihat sedikit memelas. Ming Jing dalam hati mencibir. Memelas pun sudah setimpal dengan perbuatannya sendiri. Kulit-kulit hewan yang bagus itu sudah dia rusak sendiri, kedinginan pun sudah sepantasnya. Dia sebenarnya hendak berbalik dan pergi, tapi pandangannya jatuh ke wajah jelek Yun Yao, dan langkahnya malah terhenti. Entah kenapa, dia terus-terusan merasa wajah ini sepertinya tidak sejelek yang dia kira. Dan bahkan sepertinya sudah agak lebih langsing. Ming Jing terkejut dengan pikirannya sendiri. Dia pasti sudah gila, masak bisa menganggap si buruk rupa ini tidak jelek. Yun Yao yang setengah sadar merasakan ada seseorang di hadapannya. Membuka mata, dan langsung melihat Ming Jing sedang menatapnya dengan aneh. Yun Yao terkejut setengah nyawa, mengira pria itu datang mengejarnya untuk menghajarnya. Itu, aku benar-benar tidak sengaja mengintip kamu mandi. Aku tadi cuma mau pergi ke tepi sungai untuk cuci muka, mana tahu kamu ternyata ada di sana mandi. Ekspresi Ming Jing perlahan menggelap. Untungnya sampai akhir dia tidak jadi main tangan. Dia hanya melempar satu kalimat, lebih baik memang begitu, lalu berbalik dan pergi. Menatap punggung pria itu yang menjauh, Yun Yao diam-diam menghela napas lega. Lirih memaki, dasar laki-laki sialan, lalu menguap dan kembali tertidur. Hanya saja malam itu tidurnya sama sekali tidak tenang. Para warga suku yang bersemangat dan terbuka di malam hari menghasilkan suara-suara yang membuat pipinya memanas dan dia bolak-balik tidak bisa tidur. Pagi-pagi sekali di hari keempat, baru saja bangkit, suara sistem sudah berbunyi lagi di benaknya. Selamat kepada Inang atas keberhasilan diet. Berat turun 20 kati. Nilai pesona bertambah 10. Tingkat rasa suka Ming Jing bertambah 20. Yun Yao terkejut dan girang. Hanya tidak makan semalam, tidak disangka bisa turun beberapa puluh kati sekaligus. Ditambah lagi nilai rasa suka Ming Jing naik sampai 20 poin. Sudut bibirnya melengkung naik, suasana hatinya sangat baik. Ternyata para laki-laki tetap lebih suka perempuan yang bersih dan segar ya. Sambil memikirkan itu, dia mengangkut tumpukan kulit hewan di mulut gua dan membawanya ke tepi sungai untuk dicuci. Baru tiba di tepi sungai, para perempuan suku yang lain langsung melempar pandangan heran ke arahnya. Itu bukan Yun Yao, dia sudah bangun sepagi ini. Lihat dia memeluk tumpukan kulit hewan begitu, jangan-jangan mau dicuci. Dia yang sepemalas itu mau cuci kulit hewan sendiri. Jangan-jangan pura-pura. Suara-suara bisikan itu kecil, tapi satu kata pun tidak ada yang luput masuk ke telinga Yun Yao. Dia diam-diam memutar bola mata dan sama sekali tidak menanggapi. Lalu mencari tempat yang sepi dan mulai mencuci kulit hewan. Para perempuan di tepi sungai melihat Yun Yao benar-benar mencuci, pandangan mereka semua tertuju ke sana dengan ekspresi tidak percaya. Ya ampun, Yun Yao benar-benar cuci kulit hewan. Apa aku sedang bermimpi? Kalian tidak merasa dia berubah? Kelihatannya tidak sejelek itu. Iya ya, kelihatannya beda. Tidak tampak sejorok dulu. Tapi kalau dilihat keseluruhan tetap saja jelek. Yun Yao sama sekali tidak peduli orang mau bilang apa. Dia asyik menyikat dan mencuci kulit-kulit hewan itu. Untungnya tubuh ini punya tenaga yang lebih dari cukup, belum sampai 2,5 jam semua sudah selesai. Saat memanggul tumpukan kulit hewan kembali dan melewati alun-alun suku, dia mendapati banyak sekali warga suku berkumpul di sana. Kelima suami hewannya juga ada di situ. Bahkan sang pemimpin suku, sang ayah, pun berdiri di bagian paling depan sambil menyampaikan sesuatu. Jelas ini adalah persiapan untuk berburu keluar.
Yun Yao tergerak dalam hati. Dia memanggul tumpukan kulit hewannya dan berjalan mendekat. Xiao Lai langsung mengenalinya begitu melihatnya, dan seketika mengerutkan dahi. Kamu kesini untuk apa? Cepat pergi kembali ke tempat tidurmu. Anak perempuan satu ini sungguh tidak berguna. Malas, rakus, tabiatnya tidak menarik, dan tergila-gila pada laki-laki habis-habisan. Masih pula wajahnya sendiri jelek sekali, benar-benar sudah memalukan dirinya habis-habisan. Yun Yao menatap rasa jijik yang terpancar dari mata Xiao Lai, dan dalam hatinya tidak bisa tidak merasa kehabisan kata-kata. Sampai separah inikah seseorang membenci anak perempuannya sendiri? Ayah, aku mau ikut berburu bersama kalian. Xiao Lai mengira dirinya salah dengar. Dia menatap Yun Yao dengan terkejut. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mau ikut berburu bersama kalian. Setelah kata-kata itu jatuh, alun-alun seketika sunyi, kemudian langsung meledak dengan tawa mengejek dari segala penjuru. Hahaha, kalian dengar tidak? Yun Yao bilang mau ikut berburu. Benar-benar melucu. Dia yang malas dan rakus itu mau pergi berburu. Seseorang hampir saja mengatakan Yun Yao tidak waras, tapi kata-kata itu terhenti di ujung lidah ketika dia melirik ke arah sang pemimpin suku yang berdiri di depan. Akhirnya ditelan kembali. Bahkan kelima suami hewan Yun Yao pun saling melempar pandangan ke arahnya, semua mengira dia ingin memanfaatkan momen ini untuk mendekatkan diri kepada mereka. Yun Yao tidak peduli ejekan orang-orang itu. Dia hanya menatap Xiao Lai dengan pandangan yang tenang. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan merepotkan siapapun. Aku sudah membangkitkan kemampuan unsur kayu, bisa melindungi diri sendiri. Begitu kata-kata itu selesai, dia mengulurkan tangan kanan dan menggerakkan kemampuan di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, dari telapak tangannya muncul sebatang sulur tanaman kecil, dan ini muncul begitu saja di hadapan seluruh warga suku. Tawa mengejek di alun-alun itu seketika mati. Semua warga suku melebarkan mata mereka lebar-lebar. Perempuan utama suku juga bisa membangkitkan kemampuan supranatural. Ini sungguh belum pernah terdengar dan terlihat seumur hidup. Karena di dunia ini, hanya para pria dengan bakat luar biasa yang bisa membangkitkan kemampuan supranatural. Xiao Lai pun menatap sulur tanaman kecil di telapak tangan putrinya itu dengan terkejut luar biasa, sampai lama tidak bisa tersadar kembali. Sepanjang hidupnya yang panjang ini, dia tidak pernah sekalipun melihat seorang perempuan utama suku bisa membangkitkan kemampuan supranatural. Yun Yao merasakan tatapan syok semua orang, dan dalam hati dia sangat puas. Tapi wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi. Kelima suami hewannya pun meredupkan tatapan jijik mereka sedikit, di matanya melintas sekilas keheranan. Perempuan utama suku ini sepertinya benar-benar sudah berbeda. Xiao Lai yang pertama kali tersadar kembali. Kalau memang Yuer sudah membangkitkan kemampuan supranatural, pergi saja ikut bersama kami berburu. Kalian berlima, nanti jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia terluka. Ini adalah hal besar, perempuan utama suku yang membangkitkan kemampuan supranatural. Siapa tahu nanti putrinya ini bisa membawa suku menuju puncak kejayaan yang berbeda. Dengan pikiran seperti itu, cara Xiao Lai memandang Yun Yao pun sudah jauh lebih lembut. Bahkan membawa sedikit rasa bangga yang hangat. Yun Yao saat ini hanya merasa ayahnya ini agak kurang dapat diandalkan. Benar saja, kalimat Xiao Lai berikutnya langsung membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Lin Chang, Yao aku serahkan kepadamu. Nanti kamu yang membawanya. Tanpa menunggu persetujuan Lin Chang, Xiao Lai langsung berubah wujud menjadi serigala abu-abu raksasa dan berlari menuju padang rumput. Tinggal Yun Yao seorang diri berdiri di sisi Lin Chang dengan perasaan kacau. Habislah, laki-laki ini pasti tidak mau. Siapa sangka, detik berikutnya Lin Chang sudah berubah menjadi serigala raksasa berbulu putih perak. Yun Yao mengira dia setuju, hatinya langsung melonjak girang. Sebelum Lin Chang sempat bereaksi, dengan cepat dia langsung memanjat ke atas punggung serigala itu.
Tubuh Lin Chang bergetar, matanya mendingin. Dia benar-benar membiarkan perempuan jelek ini menaikinya. Sudah gila rupanya. Lin Chang sangat ingin melempar perempuan jelek ini turun. Tapi mengingat ini adalah perintah sang pemimpin suku, dia terpaksa menahan dirinya. Sudahlah, anggap saja membawa sebuah benda bawaan. Nanti setelah masuk ke hutan, tinggal diletakkan di sembarang tempat. Kemudian dia berlari menyusul ke arah rombongan besar. Mei Ya tidak jauh dari sana. Pandangannya terkunci ke arah Yun Yao yang sudah menghilang, dan di dasar matanya memperlihatkan kebencian yang hampir tidak bisa disembunyikan. Perempuan jelek, malas, dan jahat ini, ternyata membangkitkan kemampuan supranatural. Bahkan diizinkan sang pemimpin ikut berburu. Dan sekarang bahkan duduk di atas punggung Lin Chang. Benar-benar mati pun pantas. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Di sisi lain, Yun Yao duduk di atas punggung Lin Chang sambil dengan lembut mengelus bulu serigala itu. Harus diakui, ini sungguh nyaman. Lebih lembut dari apapun yang pernah dia sentuh. Lin Chang merasakan sentuhan yang menyenangkan itu, tubuhnya bergetar, hampir saja melempar Yun Yao jatuh. Dia menoleh dan memelototi Yun Yao dengan garang, seperti sedang memberi peringatan. Sudut bibir Yun Yao berkedut. Dasar laki-laki ini, dia hanya mengelus bulu serigainya 2 kali, perlu sereaksi itu. Mo Yuan saat itu juga sudah berubah wujud menjadi ular piton hitam raksasa sepanjang belasan meter. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba dia meluncur ke sisi Yun Yao. Kemunculan ular raksasa yang tiba-tiba itu membuat Yun Yao terkejut, dia memekik kencang dan secara refleks memeluk leher Lin Chang erat-erat. Pekikan itu terdengar jelas di telinga Lin Chang, membuat telinganya berdenging-denging. Perempuan jelek sialan ini, tidak bisa lebih tenang sedikit. Yun Yao pun sadar dengan sendirinya, merasa dirinya terlalu memalukan. Dengan cepat dia melepas pelukan. Maaf, aku tidak sengaja. Mo Yuan yang menyebabkan semua ini justru terpaku dengan reaksi Yun Yao, di matanya melintas kilatan kebingungan. Dia segitu menakutkannya. Bai Ji pun berubah wujud menjadi rubah berekor 9 dan mendekat. Dia sungguh tidak habis mengerti, di mana gerangan letak perubahan perempuan yang malas, rakus, dan buruk rupa ini. Wujud asli Bai Ji tidak semenakutkan Mo Yuan, sebaliknya malah sangat indah dipandang. Yun Yao adalah penggemar berat hal-hal berbulu dan menggemaskan. Dia melupakan segalanya dan langsung mengulurkan tangan. Tapi Bai Ji melompat mundur, menjauh beberapa langkah, matanya dingin. Yun Yao dengan kikuk menarik kembali tangannya, sedikit canggung. Dia sepertinya lupa bahwa Bai Ji juga sangat membencinya. King Lan dan Ming Jing yang ada di belakang awalnya mengira Yun Yao sudah berubah menjadi lebih baik. Baru saja hendak mendekat, siapa sangka belum sampai di depannya, mereka sudah melihat dia seperti hendak mengganggu Bai Ji. Seketika mereka merasa tadi terlalu banyak berpikir. Rombongan itu dengan cepat tiba di hutan Tagore. Lin Chang hendak berubah wujud menjadi manusia tanpa basa-basi. Yun Yao sudah melihat arah gerakan itu dan hampir saja terlempar jatuh. Yun Yao mengumpat dalam hati, tapi sesaat sebelum Lin Chang berubah wujud, dia sudah lebih dulu melompat turun ke tanah. Lin Chang meliriknya dengan sedikit heran, lalu ekspresinya kembali penuh rasa jijik. Diam di tempat, kalau sampai mati aku tidak tanggung jawab. Tanpa menunggu respons, tubuhnya langsung menghilang dari tempat itu. Yun Yao tidak bisa tidak merasa sedikit tertegun. Jadi cuma ditinggal sendirian begini saja. Tapi diam di tempat, tidak mungkin. Dia ke sini memang untuk mencari bahan-bahan yang berguna. Untuk memudahkan mengangkut barang, dia langsung mengambil beberapa helai rotan dan mulai menganyam keranjang. Tidak lama kemudian sebuah keranjang sudah jadi, meski tampilannya tidak terlalu rapi, setidaknya bisa dipakai. Yun Yao berjalan ke depan sebuah pohon berbuah berduri dan memutuskan untuk membawa beberapa buahnya pulang. Tapi memandang batang pohon yang tinggi menjulang di hadapannya, dia langsung kesulitan, dengan kondisi tubuh seperti ini, memanjat naik ke sana hampir seperti mencari jalan menuju langit.
Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia memutuskan tidak mau ambil risiko. Dia mengambil sebatang tongkat panjang dan mengetuk-ngetukkan dari bawah pohon. Buah-buah berduri berjatuhan. Dia sedang asyik-asyiknya mengetuk, tiba-tiba dari belakangnya terdengar sebuah suara yang dingin. "Kamu sedang apa?" Yun Yao hampir saja mati ketakutan di tempat. Dengan napas yang belum teratur, dia menoleh ke belakang, dan ternyata Ming Jing. Dia melotot ke arahnya dengan kesal. "Kamu jalan kok tidak ada suaranya. Tidak tahu kalau orang bisa mati kaget begini." Ming Jing tidak bersuara, hanya menatap buah-buah berduri di tanah dengan aneh. "Kamu kumpulkan ini buat apa? Benda ini berduri di luar, tapi buahnya di dalam kecil, tidak cukup nyangkut di sela gigi." Yun Yao meliriknya sekilas. "Jangan remehkan mereka, ini enak dimakan, tidak hanya mengenyangkan tapi juga bisa disimpan lama." Setelah berkata itu, dia mulai memunguti buah-buah berduri itu. Tidak lama kemudian sekeranjang penuh sudah terkumpul. Yun Yao terpaksa mulai menganyam keranjang lagi. Ming Jing memandang Yun Yao yang serius menganyam, di matanya tidak bisa tidak terpancar sedikit rasa kagum. "Ini namanya apa? Kamu dari mana tahu cara menganyamnya?" "Ini namanya keranjang, dipakai untuk tempat menyimpan barang. Soal cara menganyamnya, aku sendiri pun cuma coba-coba asal." Ming Jing tidak berkata apa-apa. Pandangannya yang dalam terus menatap Yun Yao. Perempuan utama suku ini tahu begitu banyak hal, kenapa dulu dia tidak pernah menyadarinya. Yun Yao tidak peduli dan tetap fokus menganyam. Tingkat rasa suka Ming Jing naik 20 poin. Yun Yao terkejut dalam hati. Baru 1 hari, sudah naik 20 lagi. Ternyata perempuan yang rajin dan cekatan memang selalu lebih disukai para pria. Sudut bibirnya melengkung naik, pandangannya kembali ke arah Ming Jing. "Kamu tidak pergi berburu. Tentu harus berburu. Kalau begitu hati-hati." Begitu kata-kata itu selesai, Ming Jing seketika berubah menjadi seekor serigala raksasa yang gagah, melompat tinggi dan menghilang ke dalam rimba. Yun Yao menatap punggung pria yang menjauh. Tanpa rasa berat hati, dia kembali mencari bahan makanan yang berharga. Saat keranjang kedua pun sudah penuh terisi, dia sudah basah kuyup oleh keringat dan kelelahan di sekujur tubuh. Lengket di kulit dan sungguh tidak nyaman. Dia pun berlari ke tepi anak sungai untuk cuci muka. Tapi setelah melihat bayangannya di permukaan air, dia tidak bisa tidak mendesah dalam hati. Benar-benar jelek. Bahkan dirinya sendiri pun tidak tahan melihatnya. Yun Yao teringat hari ini belum sempat menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk membuang racun. Toh tidak terlalu merepotkan, dia pun langsung menggerakkan kemampuannya untuk melakukan detoksifikasi. Yun Yao terlalu fokus sehingga tidak memperhatikan keadaan sekitar. Tepat saat itu, dari semak-semak di sebelahnya tiba-tiba menyembul sebuah kepala berwarna hijau. Ternyata King Lan yang sedang berburu di dekat sini. Dia tadinya hendak minum air, tapi begitu mendekat, dari kejauhan sudah tercium bau busuk yang sangat menyengat dan hampir membuatnya muntah. Seketika niatnya untuk minum hilang. Dia mengikuti arah bau itu, dan ternyata si buruk rupa yang jadi penyebabnya. Dia melihat Yun Yao dengan tenang menarik kembali sulur tanaman ke telapak tangannya, lalu dengan tenang membersihkan kotoran dari tubuhnya, dan pada akhirnya seluruh tubuhnya seperti sudah menjadi lebih langsing satu ukuran. Jangan-jangan si buruk rupa ini sedang menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk menyembuhkan diri. King Lan sekarang terpaksa mengakui, Yun Yao kali ini memang terlihat jauh lebih enak dipandang dari sebelumnya. Tapi hanya sedikit. Yun Yao tentu tidak tahu King Lan sedang mengawasinya dari kegelapan. Selesai membersihkan diri, dia kembali menyusuri hutan mencari sayuran liar dan sebagainya. Dia seperti putri kecil yang sedang memetik jamur, mengambil berbagai macam jamur, bahkan menemukan jamur kuping yang sangat berharga. Sampai akhirnya 8 keranjang penuh sudah terkumpul. Meski kelelahan seperti anjing, hatinya sangat senang. Kalau pulang dan memasak menjadi hidangan mewah dari semua ini, pasti membuat kelima suami hewannya tergila-gila.
Menaklukkan hati para target, beres dengan mudah. Tiba-tiba perutnya sedikit terasa mulas. Sepertinya ingin buang air besar. Dari ingatan yang tersimpan di tubuh ini, pemilik aslinya sudah lebih dari seminggu tidak buang air besar. Dia yang baru masuk ke dalam tubuh ini pun sampai saat ini belum pernah sekalipun buang air besar. Sebelumnya tidak pernah terasa perlu, dia hampir saja mengira fungsi itu memang sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Akhirnya mau buang air besar juga. Hatinya tentu saja sangat senang. Dengan cepat dia memetik beberapa lembar daun dari pohon lalu masuk ke dalam semak-semak di dekatnya, dan langsung menyelesaikan urusan di tempat. Menatap daun-daun di tangannya, Yun Yao jadi termenung cukup lama. Sepertinya ada baiknya dia membuat kertas toilet lebih dulu. Dia tidak mau terus-menerus menggunakan benda sekasar ini untuk keperluan paling penting itu. Ah sudahlah, nanti saja dipikirkan lagi saat sudah pulang. Sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba dari belakang terdengar semak-semak bergerak mencurigakan, disertai aura pembunuh yang tipis. Secara refleks dia menoleh ke belakang, dan hampir saja nyawanya melayang di tempat. Seekor harimau bertaring pedang berukuran raksasa tidak tahu kapan sudah berdiri tepat di belakangnya, membuka mulut penuh darah dan menatapnya dengan garang. Yun Yao sampai wajahnya memutih ketakutan. Tidak sempat membersihkan diri, dia langsung menarik celananya dan lari tunggang langgang. Sambil berlari dia memaki dalam hati. Nasib macam apa ini? Bahkan lagi buang air besar pun bisa ketemu harimau bertaring pedang. Harimau bertaring pedang melihat mangsanya malah kabur, membuka mulut lebarnya dan langsung mengejar. Tolong, selamatkan aku. Dia tahu dirinya tidak bisa berlari mengalahkan harimau bertaring pedang, tapi tidak bisa juga berhenti dan menunggu mati. Dia hanya bisa lari sekuat tenaga ke depan. Harimau bertaring pedang itu sangat cepat, sebentar lagi sudah hampir menyusulnya. Yun Yao hampir mati ketakutan. Tong tong, tolong. Sistem mengernyit dan suaranya membawa nada kasihan, tapi jelas tidak ada niat untuk turun tangan. Dengan santai dia berkata, bertahan sedikit lagi. Pria kedua utama sudah di dekat sini, dia sudah menuju ke arahmu. Kamu tidak akan mati. Hati Yun Yao seketika melonjak girang. Sambil terus kabur dia menyapu pandang ke sekeliling, mencari Mo Yuan. Tapi satu putaran penuh, tidak ada bayangan Mo Yuan sama sekali. Justru harimau bertaring pedang itu yang sudah menyusulnya, membuka mulut lebarnya dan langsung menerkam. Tolong, selamatkan aku. Nyalinya sudah mau copot. Demi tidak mati diterkam, dengan cepat dia berguling ke samping ke dalam semak-semak. Meski berhasil menghindari terkaman maut, tapi nasib malang mempertemukannya dengan lereng bukit di bawahnya. Dia langsung terguling jatuh menuruni lereng itu. Lerengnya cukup curam, dia terus berguling tanpa bisa berhenti. Rasanya seperti mau berguling sampai ke ujung bumi. Tidak tahu sudah berapa lama berguling, akhirnya dia terhenti. Dan harimau bertaring pedang itu sepertinya berhasil dia lempar pergi. Yun Yao berbaring di tanah sambil mengatur napasnya yang tersengal-sengal, merasa seluruh tulang dalam tubuhnya hampir copot semua. Belum sempat bernapas beberapa kali, dari atas lereng terdengar suara pertarungan. Hati Yun Yao tergerak. Dia menduga kemungkinan itu adalah pertarungan antara harimau bertaring pedang dan Mo Yuan. Dengan hati-hati dia merangkak kembali naik ke lereng. Dari kejauhan dia melihat seekor ular piton hitam raksasa dengan tubuh yang luar biasa besar sedang berhadapan dengan harimau bertaring pedang. Tubuh ular piton itu dikelilingi kabut hitam tipis, kabut itu seperti punya sifat korosif. Setiap kali harimau bertaring pedang menyentuhnya, suara jeritan menyayat langsung terdengar. Tidak lama kemudian, harimau itu pun dicabik habis oleh Mo Yuan, ekornya melilit kepala harimau dan mengakhiri hidupnya. Yun Yao menyaksikan semua itu dari kejauhan, dan tidak bisa tidak berdecak kagum dalam hati. Mo Yuan memang pantas disebut yang terkuat di antara para warga suku. Raja Rimba pun bukan tandingannya. Terima kasih sudah menyelamatkanku.
Mo Yuan menatap Yun Yao yang berantakan dan kusut masai, di dasar matanya melintas sekilas rasa jijik. Dalam hati dia bergumam, sungguh jelek. Tapi kulitnya sepertinya lebih putih dari biasanya. Jerawat-jerawat di wajahnya pun semua sudah kempes. Kalau dilihat-lihat, sekarang sudah jauh lebih enak dipandang. Tapi tetap saja jelek. Terutama deretan gigi tonggosnya yang menonjol keluar, rasanya ingin dicabut satu persatu dan kemudian dipasang ulang dari awal. Yun Yao merasa aneh dilihat seperti itu. Apalagi pria ini terus-terusan memandangi mulutnya dengan penuh rasa jijik, dan sorot matanya seperti membawa ancaman. Jangan-jangan pria sialan ini mau mencabut giginya. Meski dia sendiri tahu gigi tonggos ini memang jelek, tapi tidak bisa sembarangan dicabut. Belum lagi efeknya terhadap makan, bicara pun bisa jadi bocor. Dia tidak tahan dan mundur 2 langkah, menutupi mulutnya dengan tangan sambil menatap Mo Yuan waspada. Kamu mau apa? Tidak mau apa-apa, hanya mau lihat apakah gigi tonggosmu itu bisa diperbaiki. Kalau bisa, sebaiknya diperbaiki lebih cepat. Sakit mata melihatnya. Mo Yuan sendiri tidak menyadari, perhatiannya terhadap Yun Yao sudah semakin bertambah tanpa dia sadari. Yun Yao tidak marah. Dia tahu sistem lambat laun pasti akan bertindak. Mo Yuan melihat Yun Yao tidak berkata apa-apa, dia pun tidak berlama-lama lagi. Berbalik, memanggul hasil buruannya, dan langsung pergi. Seperti takut kalau lambat 1 langkah Yun Yao akan menempel mengikutinya terus. Yun Yao melihat Mo Yuan pergi begitu saja tanpa mengucap sepatah kata pun dan meninggalkannya di sini sendirian, dalam hati dia memaki lagi. Kemudian menyusuri rute yang diingat dari tadi dan kembali ke tempat dia tadi menaruh keranjang-keranjangnya. Duduk di sana sambil memakan 99 buah pisang liar, baru Lin Chang kembali dari berburu. Lin Chang melihatnya duduk manis di sana tanpa kemana-mana, hatinya tidak bisa tidak sedikit heran. Yun Yao kapan berubah jadi sepenurutnya? Tapi ketika melihat berbagai macam barang tidak jelas berserakan di tanah, seketika pikirannya tadi langsung dibatalkan sendiri. Tidak tahan, dia mengerutkan dahi. Ini semua barang tidak berguna apa. Dikumpulkan buat apa? Dan jamur-jamur ini, kamu tidak tahu beracun. Yun Yao meliriknya sekilas. Jamur-jamur ini tidak beracun. Bisa dimakan, dan rasanya sangat enak serta bergizi. Lin Chang jelas tidak percaya. Sudah kubilang, kalau sampai mati keracunan aku tidak tanggung jawab. Melihat dia tidak percaya, Yun Yao pun tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Toh nanti setelah pulang dan dia memasak jadi hidangan yang lezat, mau makan silakan, tidak mau ya urusan masing-masing. Perempuan itu tadi hanya membuat semangkuk iga mentah yang sudah dimasak, sudah saja membuat para suami hewan yang biasa meremehkannya berebutan. Lalu dia membuat semangkuk sup jamur 7 warna, dan itu sudah membuat Bai Ji memeluk periuknya dan hampir menari balet. Tapi justru karena terlalu bersemangat menari, periuk satu-satunya di rumah itu malah tidak sengaja dipecahkannya. Tanpa periuk tidak bisa masak. Meski punya bahan makanan sebanyak apapun, tetap percuma. Tepat saat dia tengah kebingungan, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Pandangannya beralih ke arah Lin Chang. Kamu tahu di mana ada periuk batu? Lin Chang jelas tidak mengerti. Periuk batu, itu benda apa? Yun Yao kehabisan kata-kata, tapi terpaksa menjelaskan dengan sabar. Yaitu mencari sebuah batu yang bagian tengahnya berongga dan dasarnya berbentuk oval. Bisa dipakai untuk tempat menyimpan sesuatu. Lin Chang tidak berkata apa-apa, mengerutkan dahi dan berpikir sejenak sebelum melirik ke arahnya. Di arah gunung batu cakram sepertinya ada banyak batu dengan bentuk aneh-aneh. Mungkin bisa ditemukan yang seperti itu di sana. Matanya langsung berbinar. Ayo cepat antarkan aku ke sana. Lin Chang menolak tanpa perlu berpikir 2 kali. Memangnya aku mau membawa si buruk rupa 300 kati ini pergi ke tempat sejauh itu? Belum selesai kalimatnya, ekspresinya tiba-tiba memunculkan seulas senyum nakal sambil melanjutkan,
Tapi kalau kamu mau setujui satu syaratku, dalam 1 bulan turun berat badan 100 kati, aku mau mengantarkanmu. Tepat saat Lin Chang mengira dirinya akhirnya bisa terbebas, siapa sangka Yun Yao malah langsung menyetujuinya tanpa ragu. Toh dengan bantuan sistem, masa tidak bisa kurus? Lin Chang melihat dia setuju begitu cepat, hatinya malah jadi curiga. Khawatir ada jebakan di baliknya. Tapi dia pun tidak takut kalau Yun Yao mencoba mengingkari, kalau sampai berani ingkar atau tidak berhasil memenuhi syarat, lihat saja nanti bagaimana dia menghajarnya. Detik berikutnya dia sudah berubah menjadi serigala putih perak yang tinggi besar, membawa Yun Yao berlari kencang ke arah Gunung Batu Cakram. Di kaki Gunung Batu Cakram, Yun Yao mencari cukup lama, sampai akhirnya menemukan sebuah batu yang cukup cocok dijadikan periuk. Kemudian dia mencari beberapa batu kecil lagi. Di sisi sini, dia bahkan menemukan beberapa batang daun bawang liar. Yun Yao dengan girang langsung mencabutnya. Lin Chang melirik gerakannya dengan pandangan penuh tanda tanya. Mencabut rumput busuk itu buat apa? Si buruk rupa ini jangan-jangan sudah tidak waras. Dia mencari-cari barang aneh tidak jelas seperti ini. Lin Chang ingin membuka mulut bertanya, tapi terlalu malas untuk berbicara dengannya dan akhirnya menahan diri. Tapi melihat Yun Yao dengan susah payah menyeret sebuah periuk batu besar yang luar biasa besar ke hadapannya, seketika dia tidak bisa lagi tenang. Jangan harap aku akan membantumu. Mati pun aku tidak akan mau membantu membawakan barang ini. Yun Yao tidak marah. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, kamu bantu aku bawa barang-barang ini pulang, besok aku buatkan kamu makanan enak. Lin Chang wajahnya langsung semakin hitam. Kamu yang bahkan tidak bisa memanggang daging saja, mau membuat makanan enak. Makan sendiri saja sana, soal membawa barang, aku tidak akan mau. Yun Yao mendengar itu dan tiba-tiba jadi kesal juga. Kalau begitu, bagaimana kalau ayah tahu tadi aku hampir dimakan harimau? Beliau kan yang menyuruhmu menjagaku. Tapi yang akhirnya menyelamatkan aku malah Mo Yuan. Wajah Lin Chang seketika berubah, jelas tidak menyangka anak sialan ini berani mengancamnya. Tapi memang benar dia tidak menjalankan perintah sang pemimpin suku. Setelah menggertakkan gigi, dia pun bersuara, baiklah. Tapi aku tidak bisa membawa sebanyak ini. Yun Yao menatap semua barang yang berserakan di tanah, ekspresinya sedikit canggung. Itu, toh kamu akan berubah ke wujud hewan. Keranjang-keranjangnya digantung di tubuhmu. Periuk batunya digigit di mulutmu. Aku duduk di punggungmu sambil megang satu lagi. Saat itu Lin Chang tiba-tiba merasa dirinya tadi terlalu gegabah. 1 digigit di mulut, 2 digantung di punggung, ditambah harus membawa dia juga. Dia yang merupakan yang terkuat di antara para warga suku, sekarang malah menjadi keledai pengangkut barang. Tapi kata-kata yang sudah terucap seperti air yang sudah tumpah, tidak bisa ditarik kembali. Maka pun tersajilah pemandangan lucu seorang serigala yang menggigit periuk batu. Lin Chang berlari sangat cepat, belum sampai setengah jam sudah kembali ke suku. Para warga suku yang hadir melihat Lin Chang menggigit sebuah batu besar di mulutnya, seketika mata mereka semua terbelalak. Lin Chang, kamu mengambil batu sebanyak itu buat apa? Bentuknya juga aneh-aneh. Di tengah pertanyaan yang bertubi-tubi dari semua orang, wajah Lin Chang menggelap tidak karuan, tapi dia tidak menanggapinya. Yun Yao yang duduk di punggungnya langsung menjelaskan, batu-batu ini semuanya atas permintaanku. Periuk batu ini bisa dipakai untuk memasak. Batu-batu lainnya juga masing-masing punya kegunaannya. Semua orang yang mendengar itu memandangnya dengan ekspresi bingung. Periuk batu untuk memasak, entah apa maksudnya. Xiao Lai memandangi keranjang-keranjang anyaman di tanah dengan penuh tanda tanya. Yao wadah-wadah ini namanya apa dan dari mana asalnya? Ayah, ini namanya keranjang. Aku yang menganyamnya dari rotan. Berguna untuk tempat menaruh barang. Baiji menoleh dan menatap Yun Yao, di wajahnya yang tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya memancar ekspresi heran. Ini benar-benar kamu yang menganyam.
Yun Yao memandangnya sambil sedikit berkeringat. Iya, aku yang menganyam. Bai Ji tidak meragukan kejujurannya. Di matanya melintas sekilas rasa kagum. Kamu hebat. Tingkat rasa suka Bai Ji naik 10 poin. Tepat saat itu, suara sistem bergema di benaknya. Alisnya sedikit terangkat, pandangannya beralih ke arah Bai Ji. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarkanmu cara menganyam. Bai Ji dengan suara yang lembut tidak menolak. Dia memang benar-benar butuh sebuah wadah seperti itu untuk tempat menyimpan barang. King Lan yang melihat Yun Yao dan Bai Ji sedang mengobrol dengan akrabnya, melirik dengan nada sinis. Sudut bibirnya yang tipis melengkung dengan ejekan dingin. Di antara mereka semua, hanya Bai Ji yang relatif lebih memperhatikan si buruk rupa itu. Daging setiap harinya tidak pernah terlupakan dan selalu diantarkan tepat waktu, khawatir kalau sampai kelaparan. Itu justru yang membuat tubuhnya semakin membengkak, seperti seekor induk babi yang bisa bergerak. Hidungnya pesek dan melebar, matanya sipit, ditambah deretan gigi tonggos yang menonjol, sudah sempurna menjadi formula kecantikan dalam hal yang sebaliknya. Malam harinya, Yun Yao menatap semua bahan makanan dan peralatan memasak yang memenuhi guanya, hatinya tidak bisa tidak sangat senang. Rasanya tidak sabar ingin langsung membuktikan kemampuannya. Langsung dari kata-kata ke tindakan, dia berlari ke alun-alun suku untuk mengambil beberapa tulang dan membawanya pulang untuk dibuat kaldu. Baru saja hendak memilih 2 batang tulang yang cocok untuk direbus, dia melihat Bai Ji melangkah santai ke arahnya. Wajahnya yang sangat indah dan tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya tampak terlalu memukau. Di tangannya ada sepotong daging panggang, dan dia menatap Yun Yao dengan lembut. Ambil ini. Yun Yao tidak menolak dan langsung hendak mengulurkan tangan untuk menerima daging panggang itu. Tapi dari arah tidak jauh dari sana, terdengar suara Lin Chang dengan nada bercanda. Kalau tidak salah ingat, ada orang yang berjanji untuk turun berat badan 100 kati dalam 1 bulan. Sepotong daging panggang sebesar ini kalau dimakan, lemak-lemak itu masih bisa dikurangi. Tangan Yun Yao yang hendak mengulur itu tiba-tiba terhenti. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Dasar laki-laki ini, ada di mana-mana saja. Dia melirik Lin Chang dengan datar, tapi tidak seperti biasanya yang langsung balik mengejek. Kali ini dia malah berbalik menatap Bai Ji. Dengan senyum lebar dia menerima daging panggang itu. Terima kasih. Bai Ji menatapnya dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa. Yun Yao melirik Lin Chang, lalu dengan sengaja menggigit daging panggang itu di hadapannya, dengan gigitan yang dibuat sengigit mungkin. Sambil mengunyah dia memuji keras-keras, masakan Bai Ji sungguh enak. Daging ini dipanggang luar renyah dalam empuk, benar-benar sangat lezat. Begitu kata-kata itu selesai, dia merasakan sebuah tatapan dingin menghunjam ke tubuhnya. Yun Yao tanpa perlu mendongak pun tahu itu siapa, selain Lin Chang, siapa lagi. Dia berpura-pura tidak merasakan apa-apa dan dengan sengaja menggigit 1 suapan besar lagi, memakannya sampai minyak mengalir di sudut bibirnya, sambil mengeluarkan bunyi ceplak-ceplok yang sangat jelas terdengar. Lin Chang menatap tampilannya yang jelas-jelas sengaja membuat dia kesal, sorot matanya mendingin seperti es. Dasar perempuan gemuk sialan ini, benar-benar pantas dihajar. Dalam hati dia mencibir, tapi tidak juga bereaksi. Dengan ekspresi tenang tanpa emosi dia menggigit daging panggangnya sendiri, diam-diam memikirkan cara untuk menghajarnya nanti. Yun Yao melihat dia tidak bereaksi, sudut bibirnya sedikit manyun dan merasa tidak puas. Laki-laki ini pengendalian dirinya tangguh sekali. Tidak sampai terpancing. Sistem, nilai rasa suka Lin Chang ada perubahan tidak? Ada. Semakin dia membuat Lin Chang kesal, semakin besar perhatian Lin Chang kepadanya, semacam yang begitu. Kalau boleh dikatakan dengan jujur, ya, dia memang agak menyukai rasa sakit. Sudut bibir Yun Yao melengkung naik. Dia memutuskan untuk lebih sering mengusiknya ke depan. Siapa tahu bisa sekalian menaikkan nilai rasa suka. Di sudut alun-alun yang lain,
Mo Yuan memegang sepotong daging panggang dan memakannya dengan santai. Pandangannya jatuh ke arah Yun Yao, melihatnya sengaja membuat Lin Chang kesal, sudut bibirnya pun sedikit melengkung ke atas. Dia sepertinya semakin menarik. King Lan duduk di tengah kerumunan dan memandangi Yun Yao dengan dingin. Dalam 1 bulan turun 100 kati, dari mana pula kepercayaan dirinya itu? Tidak naik 100 kati saja sudah syukur. Benar-benar menghayal. Ming Jing duduk tidak jauh dari sana, pandangannya yang dalam terus menatap Yun Yao. Entah mengapa, dia hanya merasa pemandangan Yun Yao yang tadi sengaja membuat Lin Chang kesal itu sangat menggelikan. Bahkan dia berharap Yun Yao bisa membuatnya semakin kesal, kalau bisa sampai Lin Chang benar-benar terpancing dan meledak marah, itu baru sempurna. Yun Yao tentu saja merasakan beberapa tatapan yang mengarah ke tubuhnya, tapi tidak terlalu dia pikirkan. Dia memilih 2 batang tulang kaki yang terlihat bagus. Melirik ke tanah, masih ada banyak jeroan hewan yang tidak ada seorang pun yang mau mengambilnya. Benda ini sungguh barang berharga, terutama usus besar. Setelah ditumis dengan cabai dan bawang putih, sungguh gurih tidak ada tandingannya. Tidak ada yang mau, aku yang mau. Dia memilih beberapa jenis jeroan babi hutan sekaligus sepasang usus babi yang besar, berencana dibawa pulang untuk diolah besok. Yun Yao suasana hatinya sangat baik. Baru saja hendak membawa semua barang itu pulang, suara mengejek terdengar dari ujung telinganya. Yun Yao, kamu memeluk setumpukan tulang dan benda-benda menjijikkan itu mau buat apa? Jangan-jangan mau dibawa pulang untuk dimakan. Yun Yao menatap Mei Ya dengan dingin. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Mei Ya tersentak kaget, dia adalah serigala betina, bukan anjing. Begitu mendengar Yun Yao menyebutnya anjing, seketika wajahnya menjadi hijau. Kamu berani menyebutku anjing, si buruk rupa. Memang kamu yang aku maksud. Kalau tidak mau jadi anjing, menyingkir. Dia memang mau mengalah kepada kelima suami hewan itu, karena mereka adalah target yang harus dia taklukkan, demi nilai rasa suka dia tahan saja. Tapi Mei Ya ini siapa? Masa mau membiarkan dirinya diinjak-injak sesukanya? Mei Ya tidak pernah dihina seperti ini seumur hidupnya, dan seketika marahnya memuncak. Mengangkat tangan dan langsung menghantam ke wajah Yun Yao. Dasar perempuan rendahan. Berani menyebutku anjing, lihat apakah aku tidak merobek mulutmu itu. Dia pun tidak takut sang pemimpin memarahinya, ibunya akan melindunginya. Yun Yao melihat telapak tangan itu meluncur ke arahnya, dalam hati dia mencibir dingin. Sebelum tamparan itu sempat mendarat di wajahnya, sulur tanaman dari telapak tangannya langsung melesat keluar. Kemudian dengan satu hentakan tangan yang kuat, Mei Ya seketika terlempar terbang dan jatuh berdebam di tanah di sebelahnya. Meringis kesakitan dengan tampilan yang sangat tidak sedap dipandang. Seluruh warga suku yang hadir langsung terpana, pandangan mereka semua tertuju pada sulur tanaman yang muncul dari telapak tangan Yun Yao. Jadi begini cara dia menggunakan kemampuan supranaturalnya. Terlihat jelas itu adalah unsur kayu, ternyata bisa dipakai seperti itu. Lin Chang pun menatapnya dengan terkejut. Meski tahu dia sudah membangkitkan kemampuan supranatural, dia tidak terlalu memikirkannya. Kali ini melihat Yun Yao menggunakan sulur tanaman untuk melempar terbang Mei Ya.